Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Bulia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Maaf Bu Ayu, saya mengganggu nih. Boleh saya minta waktu sedikit, Bu Ayu? Ya, ini saya ingin mengobservasi di kelas Bu Ayu, boleh kan ya? Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengadakan pra-observasinya dulu ya Bu Ayu. Saya ingin mengetahui nih tujuan pembelajaran nanti ketika Bu Ayu observasi di kelas itu apa ya? Insya Allah nanti Bulia saya akan mengambil pelajaran IPA. Oh, IPA, iya. Materi pokoknya mengenai fotosintesis. Tujuannya untuk memahami bahwa tumbuhan itu memerlukan fotosintesis untuk makanannya. Kemudian yang kedua agar mengetahui dampak atau manfaat dari fotosintesis itu sendiri bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Hebat ya, dari tujuan pembelajaran juga sepertinya tuh asik ya pembelajaran, jadi anak itu langsung ya aktif gitu ya Bu Ayu ya. Kita percobaan juga. Gitu ya, baik, jadi ada produknya ya. Iya. Ya, kenapa Ibu memilih tujuan pembelajaran ini gitu loh? Untuk adakah keberhasilan untuk anak Ibu gitu? Saya mengambil tujuan ini agar anak tuh tahu sebetulnya makhluk hidup lain selain manusia, contohnya tumbuhan juga, dia membutuhkan makan gitu. Jadi dia anak-anak bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya gitu, apa hasil dari fotosintesis itu. Agar tujuan pembelajaran ini berhasil, kan ada area pengembangan yang hendak Bu Ayu capai. Itu areanya apa saja ya Bu Ayu ya? Tentunya ada area kognitif, afektif, dan psikomotornya juga. Kognitifnya misalkan anak-anak diberi pertanyaan matematik sebelum mulai pembelajaran, kemudian nanti tanya jawab ketika proses pembelajaran, kemudian di akhir nanti anak-anak ada evaluasi gitu. Itu kognitif. Untuk afektifnya sikap anak-anak ketika belajar, kesiapan mereka ketika belajar. Untuk psikomotornya anak-anak nanti kan melakukan percobaan, kemudian anak-anak mempresentasikan hasil percobaannya, dan di akhir juga saya ingin membuat karya, yaitu buku zigzag Bu. Itu bagian dari psikomotor juga. Tadi area itu kan 3 ya gitu. Ada lagi nggak yang ingin Ibu kembangkan lagi sehingga anak Ibu ini mencapai tujuan pembelajaran? Karena kan mungkin setiap kelas Ibunya di dalam kelasnya kan kesiapan minat belajar anak itu kan berbeda-beda ya, dan juga profil belajar anak berbeda-beda. Itu ada nggak Bu pendekatan pembelajaran apa yang Ibu gunakan gitu? Saya mengambil pembelajaran diferensiasi juga karena kan tiap anak di kelas itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Oh, berarti sebelum Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu tuh melakukan asesmen awal pembelajaran dulu ya? Oh gitu ya, jadi biar mengetahui minatnya anak, kesiapannya anak Ibu, terus profil belajar anak Ibu juga di dalam kelompok Ibu. Nah, terus untuk pembelajaran sosial emosionalnya apakah Ibu tampakkan Bu di dalam kegiatan besok pembelajarannya? Tentunya sosial emosionalnya meliputi kesiapan diri. Iya, benar. Dari pribadi saya dan anak-anak juga gitu, mulai dari mereka baca doa, itu kan bentuk kesiapan diri mereka. Kemudian keterampilan proses ya Bu ya. Jadi sosial. keterampilan sosial, bagaimana mereka berdiskusi atau bekerjasama dengan teman-teman. Jadi saya penasaran nih, besoknya ingin melihat pembelajaran Ibu dalam kelas. Saya ingin bertanya lagi nih Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk besok Bu? Saya nanti akan pertama memberikan pertanyaan pemantik dulu untuk anak.
Kemudian saya menampilkan kontennya berupa video pembelajaran gitu. Terus diselingi dengan ice breaking gitu untuk anak-anak supaya tidak jenuh ya Bu ketika belajar. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan percobaan bagaimana hasil dari fotosintesis di mana daun itu akan menghasilkan oksigen gitu, dilihat dari gelembung-gelembung yang muncul di dedaunan itu. Tapi seperti yang Ibu siapkan itu sudah benar-benar ini ya, fit banget ya. Iya. Jadi sebelumnya itu ada nggak Bu hambatan atau tantangan Ibu gitu ketika besok nih ingin mengajarkan di kelas, ada nggak hambatan? Mungkin ada dari beberapa anak nih yang memang kan tadi kan Ibu ingin mengajarkan dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi gitu kan, ada nggak itu hambatannya Bu? Mungkin hambatannya di lebih apa ya Bu, ke pribadi anaknya Bu ya. Jadi ada tipikal anak yang memang introvert, dia agak kurang suka bergaul sama teman-teman, jadi lebih suka belajarnya individual gitu. Mungkin itu sendiri ya. Iya betul. Harus benar-benar ini Iya, ya. tantangan buat saya juga kalau mengajak Iya, anak bisa bekerja sama dengan teman-teman. Dari nilai gitu Bu, ada nggak Ibu misalnya awalnya itu sebelum Ibu mengajari dari berapa, kemudian setelah Ibu mengajar itu mencapai berapa gitu, ada tidak Bu? Dari Ibu gitu, oh saya Kira-kira gitu ya ya. kira-kira oh saya nih pertama optimis nih anak saya bisa mencapai awalnya dari 5 menjadi 7, ada nggak Bu? Seperti Iya, itu? ada. Mungkin ketika belum pembelajaran ya Bu ya, mungkin di rentang 70 kali ya Bu ya, 70 sampai 75 lah ya. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan pembelajaran ini mungkin bisa 80 sampai 90 kali ini. Saya penasaran banget. Terus untuk penerapan budaya positifnya ada di Bu strateginya? Tadi kan ada anak Ibu yang tadi pendengar, sudah ada yang namanya di dalam kelas itu kan pasti banyak ya Iya. anak itu. Saya mengajarkan untuk saling menghargai di dalam kelas ya Bu. Takutnya anak-anak yang introvert yang kayak gitu kan bermula karena diisengin sama Iya, temennya bener, gitu, bener. makanya dia jadi nggak percaya diri atau apa gitu. Jadi saya minta anak-anak untuk bisa saling menghargai di kelas gitu. Itu bagian dari budaya positif yang saya tanamkan buat anak-anak. Ada nggak Bu mungkin dari teman atau siapa yang membantu Ibu gitu loh, misalnya ini saya akan berhasil gitu dengan cara-cara ini gitu loh, ada tidak Bu? Mungkin biasanya saya suka sharing sama atensi Jawa di kelas 4 gitu, atau bahkan di luar kelas 4 juga. Misalnya kalau Bulian nih, Bulian kan Iya, udah banyak juga ilmunya, Iya, iya. saya bisa minta masukan atau bertukar pikiran ya, pikiran. kolaborasi juga Betul. ya, benar-benar wah hebat nih. Jadi besok saya penasaran, saya ingin melihat bentuk produk tadi buku zigzagnya ya Bu, dan zigzag. juga tadi ada anak-anak langsung melakukan proses Iya. fotosintesis sendiri. Iya. Ya Bu, sukses selalu ya Bu ya. Besok saya masuk ke kelas Ibu ya. Silakan, Bu, Ya, ya. terima kasih banyak Bu Iya, Ayu. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, kelas 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu seperti biasa lagu Selamat Pagi. Keluarkan semangatnya. 1, 2, 3. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, sehat, semangat, sehat, ceria, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Namun sebelum belajar, Boy mau memberi aturan dulu ya. Kalau misalkan ada yang mau ke toilet, harus lapor. Kalau ada hal-hal yang tidak kalian ketahui, boleh bertanya dengan cara angkat. Kalian harus mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib, mengikuti aturan-aturan dan bekerja sama dengan baik dengan teman-teman. Siap? Siap. Hari ini kita belajar apa ya?
Oke. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Oke, baik. Anak-anak, Bu Ayu punya pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana sih tumbuhan itu mencari makan? Tumbuhan memiliki makanannya sendiri. Tumbuhan memiliki makanannya sendiri. Wah, hebat banget ya, tumbuhan bisa bikin makanannya sendiri. Tepuk tangan dulu buat Haji. Nah, menurut kalian, perbedaannya apa sih tumbuhan dengan makhluk hidup lain seperti manusia atau hewan dalam mencari makannya? Gimana? Kalau misalnya hewan seperti apa, manusia seperti apa? Tumbuhan tadi kan kata Haji membuat makanannya sendiri. Kalau hewan sama manusia gimana sih? Ada yang bisa jawab? Manusia kalau makan gimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rafa. Jadi, kalau kata Rafa, hewan itu cari makannya sendiri. Katanya ya, cari sendiri. Ada juga kalau hewan peliharaan dikasih sama manusia. Kalau manusia, dia mencari makannya dengan cara memasak, membeli, ya bisa seperti itu. Kalian semua sudah makan kan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, nah, manusia dan hewan mencari makanan jika merasa lapar. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga butuh makan. Nah, proses makannya tumbuhan dinamakan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan belajar apa saja? Kita akan belajar tentang proses fotosintesis serta kaitannya dengan kepentingan manusia, hewan di kehidupan sehari-hari. Seberapa penting sih fotosintesis? Ya, kita akan belajar itu hari ini. Oke, anak-anak, tadi kan Bu Ayu udah sampaikan kalau fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, supaya kalian lebih jelas, supaya kalian lebih paham bagaimana sih prosesnya, apakah mereka beli dulu di warung? Tidak mungkin ya. Nah, seperti apa sih prosesnya? Kita lakukan percobaan ya. Nah, sebelumnya Bu Ayu sudah bagi kalian dalam kelompok ya. Nah, selanjutnya Bu Ayu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian lakukan bersama kelompoknya. Ya, nanti bisa dibaca. Jangan lupa identitasnya diisi. Sorry. Ada yang manggil? Semuanya sudah dapat lembar kerja peserta didiknya? Sudah? Oke, ada 2 ya. Kita lakukan yang ini terlebih dahulu. Ada? Oke. Silakan isi nama. Kemudian pahami petunjuk yang terdapat di lembar kerja peserta didiknya ya. Sudah? Belum? Silakan. Ya, cuma tulis nama doang kok. Cuma tulis nama doang. Nah, gitu aja. Iya, kan namanya ada satu kelompok. Tulis aja semuanya namanya. Kenapa? Iya, yang ini dulu tadi. Katanya dengar dulu. Ya. Oke, baik. Sepertinya sudah diberi nama semua ya. Nah, pada percobaan mengamati fotosintesis ini, kalian membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada gelas bening. Gelas beningnya sudah boleh siapkan. Kemudian yang kedua ada daun segar. Daun segar ini nanti kita peroleh di bawah ya. Kita cari daun segar, kemudian air. Air juga nanti kita peroleh di keran yang ada di wastafel. Nah, aturannya Bu Ayu minta masing-masing 1 orang di setiap kelompok untuk ikut Bu Ayu mengambil air serta mengisi daun ke dalam sini. Kemudian kita simpan di bawah sinar matahari sesuai dengan petunjuk yang sudah anak-anak baca tadi ya. Oke, Bu Ayu bagikan. Tentukan 1 orang yang mau ikut sama Bu Ayu ke bawah. Satu. Sudah? Yuk, 1 orang setiap kelompoknya ikut Bu Ayu. Teman-teman yang lain tunggu dulu sebentar di dalam kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Baik, kelas 4. Tadi Bu Ayu beserta teman-teman perwakilan kelompoknya sudah mengisi 1 gelas air, kemudian diberi daun dan disimpan di bawah sinar matahari selama 15 menit. Nanti kita akan cek apa yang akan terjadi ya. Oke, baik. Apa yang terjadi pada daun? Coba diamati sama kelompoknya. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Ada apa? Oke, tidak ada. Oh, ada berarti. Coba lihat, mungkin ada. Oke. Ada 1 ya? Oke, baik. Siapa yang mau menyampaikan kelompok mana yang apa namanya? Yang ada perubahan dari daun
yang sudah kalian jemur di bawah sinar matahari? Siapa yang mau? Randi, ada apa? Terdapat gelembung. Di sini kelompok mana yang daunnya terdapat gelembung-gelembung? Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok ini ada gelembungnya tidak? Tidak, itu tidak apa-apa. Anak-anak, Bu Ayu bantu jelaskan. Bu, kenapa sih daun yang sudah kita jemur tadi ada gelembungnya? Gelembung tersebut menandakan bahwa daun yang sudah kalian jemur tadi mengeluarkan oksigen. Oksigennya terperangkap di dalam air. Sehingga, oh ternyata betul, proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen karena terdapat gelembung-gelembung di bawah daun tadi yang sudah kalian jemur. Oke. Nah, Bu, kenapa Bu kelompoknya Jihan ini tidak ada? Itu bukan berarti salah Bu, gagal, bukan. Daun yang segar, daun yang masih banyak air itu menandakan daunnya masih bisa berfotosintesis walaupun dia nggak punya akar gitu. Nah, kalau daun yang Jihan ini sepertinya kadar airnya sudah berkurang, jadi dia akan lebih sulit untuk melakukan proses fotosintesis. Begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Nah, sekarang kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaannya tadi ya. Silakan, boleh diskusi sama kelompoknya. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti, boleh angkat tangan ya. Ada pertanyaan ini di sini dua. Nah, ini dijawab. Yang begitu ya. Cara juga nggak apa-apa. Ya, diisi mak, diisi. Tadi apa nih? Apa yang terlihat pada? Nah, kalau tadi kan nggak ada ya. Tidak terdapat gelembung karena tadi yang mau jelaskan karena daun yang dipakai percobaan kadar airnya sudah berkurang. Terus. Ya, ada apa? Apa? Apa kaitan percobaan tadi dengan fotosintesis? Nah, ini tadi gelembungnya apa? Gelembung itu menandakan adanya apa? Nah, terdapat oksigen yang terkurung di dalam air dari hasil fotosintesis daun. Karena daun yang dipakai percobaan kadar airnya sudah berkurang. Udah selesai? Apanya sulit? Nomor 2. Apa kaitan percobaan ini dengan fotosintesis? Nah, tadi gelembung itu yang dihasilkan apa sih? Gas apa? Nah, terdapat oksigen yang terkurung di dalam air yang menandakan bahwa daun tersebut melakukan proses fotosintesis. Sudah selesai? Mana yang sulit? Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Tadi gelembung-gelembung yang dihasilkan itu gas apa? Oksigen. Nah, terdapat oksigen yang terkurung di dalam air sehingga menandakan bahwa daun tersebut melakukan fotosintesis. Apa yang terjadi? Jika terdapat gelembung pada daun menandakan bahwa daun tersebut melakukan fotosintesis. Terdapat oksigen yang terkurung dalam air menandakan daun tersebut melakukan fotosintesis. Jika terdapat gelembung menandakan daun tersebut melakukan fotosintesis. Kepanjangan. Jika terdapat gelembung, nggak apa-apa. Gelembung juga nggak apa-apa. Mau diganti? Ya udah, dulu. Oke, kelas 4 sudah selesai semua? Belum, masih satu lagi, bentar ya, tunggu temannya dulu. Gelembung, maka daun tersebut melakukan fotosintesis. Ya. Oke, Bu Ayu lihat semuanya sudah terisi sesuai dengan hasil percobaannya. Kalian hebat. Bu Ayu mau tepuk hebat dulu sama teman-teman. Masih ingat tepuk hebat? Oke, siap. Tepuk hebat. Kamu hebat. Hebat. Itu sekali lagi ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Hebat. Oke. Baik, anak-anak. Mau review lagi supaya kalian makin kuat ingatannya. Bahwa pada tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, komponen-komponen yang dibutuhkan ada cahaya matahari, air, karbon dioksida, serta klorofil. Nah, kalau cahaya matahari, air, dan karbon dioksida itu berasal dari alam. Ya, cahaya matahari dari alam, air juga sama. Kalau karbon dioksida itu didapatkan dari mana ya kira-kira? Dari tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan karbon dioksida. Nah, oke, tidak apa-apa sudah mau jawab. Jadi
Karbon dioksida? Pinter. Dari asap kendaraan. Dari apa lagi karbon dioksida? Hembusan nafas dari manusia. Jadi manusia itu menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida, nanti diserap sama tumbuhan. Itu semuanya dari alam. Dan klorofil. Kalau klorofil itu dari mana? Dapatnya dari mana klorofil? Dari daun. Klorofil itu adalah zat hijau pada daun. Nah, hasil dari fotosintesis ini akan berupa karbohidrat atau makanan serta oksigen. Nah, seperti percobaan tadi, oksigen yang kalian lihat itu terperangkap dalam air berupa gelembung. Kalau pada tumbuhan, itu akan terlihat, misalnya tumbuhan berbuah ya, itu cadangan makanannya selain disebar ke seluruh tubuh tumbuhan, kalian bisa lihat pada umbi atau buah yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Ya, sampai sini adakah pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Yakin? Oke, berarti kalian sudah cukup paham ya tentang penjelasan fotosintesis ini. Nah, selanjutnya akan ada apa, Bu? Nah, selanjutnya kita akan membuat buku zigzag. Oke, buku zigzag itu apa, Bu? Nah, Bu Ayu akan bagikan kertas dulu. Ini pengerjaannya satu kelompok satu aja. Nanti akan Bu Ayu share, akan Bu Ayu tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Buku ini berarti buku hasil karya kelompok ya. Oke, belajar untuk membuat karya ya. Oke, lihat. Oke, perhatikan dulu, kelas 4. Bu Ayu sudah bagikan kertasnya. Sekarang Bu Ayu akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan buku zigzag. Kalian amati, nanti Bu Ayu akan pause supaya kalian gak bingung ya. Ini buku zigzag yang sudah Bu Ayu buat di rumah, tapi dengan tema yang berbeda. Ya, nanti kalian bikinnya sesuai dengan instruksi yang ada di AKPD. Oke? Bagaimana Bu cara buatnya? Oke, silakan lipat kertas HVS-nya secara horizontal ke depan. Silakan. Ini temannya saling bantu ya, temannya saling bantu. Gambar nih, ya sambil nungguinnya digunting gambar. Mau di mana? Mau di warna juga boleh. Dulu semuanya menghadap ke Bu Ayu ya. Oke, setelah Bu Ayu keliling, kebanyakan sudah hampir selesai. Bu Ayu minta satu kelompok untuk mempresentasikan buku zigzagnya ke depan ya. Kelompoknya Suma, boleh semuanya ke depan. Baik, ketika temanmu sedang presentasi di depan, tidak ada yang melakukan aktivitas apapun, semuanya mendengarkan. Siap? Ya, baik, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Suma. Boleh di depan sini. Ya, coba buku zigzagnya ke depan. Ya, semuanya satu kelompok. Oke. Baik, yang pertama nanti ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, saya akan mempresentasikan buku zigzag karya kelompok kami. Nanti baca satu-satu ya. Kan ada sampai 6 halaman, nanti baca satu-satu dari Sabita. Oke, silakan dibuka. Kenapa? Dibuka dulu siapa yang mau buka ya. Baik, kelas 4. Silakan dengarkan temannya yang sedang presentasi di depan. Perkenalkan dulu, salam dulu. Ulangi lagi, suaranya keras dong. 1, 2, 3. Kami akan mempresentasikan. Ini pegangin sama apa aja ya? Ulangi lagi. Dari mulai salam ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan buku zigzag kami yang berjudul Bagaimana Tuhan Memperoleh. Ya, boleh ditunjukkan buku zigzag hasil buatan teman yang dibuka. Kesana dong, ya. Oke, ya, silakan dibaca judulnya ya. Yang pertama, Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi matahari memasukkan bagian klorofa dari daun. oke, next. Pada daun terdapat klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya dari matahari untuk memulai proses fotosintesis. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan.
Gas karbon dioksida diserap daun gas ini merupakan gas embusan manusia dan hewan saat bernafas. Selain itu dari kendaraan bermotor asap DII. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagaimana daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama klorofotis. Hasil berupa karbonhidrat atau makanan dan oksigen. Baik. Terdengar tidak? Oke, tidak apa-apa. Tapi karena mungkin di luarnya agak berisik, tapi setelah Bu Ayu lihat hasil buku jejaknya, urutannya sudah sesuai dengan proses fotosintesis, mulai dari tumbuhan menyerap energi matahari, kemudian tersampaikan pada daun, kemudian air yang diserap dari tanah masuk ke akar, disebar ke seluruh tubuh tumbuhan, kemudian gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terus di daun melakukan proses fotosintesis dan akhirnya hasil fotosintesis berupa karbonhidrat dan oksigen yang kita nikmati sama-sama. Tepuk tangan dulu buat kelompok aku. Ya, hasil buku desainnya juga bagus. Ini bisa dipercantik lagi, nanti bisa diberi tambahan warna lagi. Begitupun punya teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga nanti bisa dilihat lebih bagus lagi setelah jadi selesai sempurna semua. Nanti bisa saling bertukar buku zigzag. Nanti bisa saling menilai, memberi masukan tentang buku zigzag yang sudah dibuat oleh tiap kelompok. Oke, kalau kelompok seperti perjanjian tadi, ketika Bu Ayu sedang berbicara, kalian mendengarkan dengan baik. Tidak loh, supaya informasi yang Bu Ayu sampaikan itu bisa kalian terima dengan baik ya. Oke, baik anak-anak, nanti ini bisa kita hias lagi lebih bagus biar kita bisa saling bertukar buku zigzag. Nanti beri masukan buku zigzag yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing ya. Bu Ayu tutup, Bu Ayu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bekerja sama dengan baik, yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Amin. Bu Ayu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya masuk ke kelas Bu Ayu itu hebat Bu Ayu. Setelah saya melihat tadi observasi di dan juga dengarlah bangsa telah memanggilmu, segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah muridmu telah menanti, arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menyempurnakan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil belajar Pancasila menjadi alasan yang utama, menghebatkan langkahnya. saya tidak terlihat gitu itu buat saya atau buat siswanya ketika Siswanya mengambil keputusan. iya. Menumbuhkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil belajar Pancasila menjadi alasan yang utama, menghebatkan langkahnya bersama. Bisa ibu
kan, jadi ada break sebentar, jadi untuk semangat anak-anak. Kemudian penerapan pembelajaran juga sangat menyenangkan dan kepada anak